Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Hello? Can you see me? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Desa Sekaudi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di channel di Shiwaresi, yang pastinya seperti biasa ya ngobrol bareng kontributor, cuma biasanya bareng Mister, kali ini bareng saya. Dan hari ini kita punya kontributor spesial yang sebenarnya satu kota ya sama saya. Dari Cirebon. Langsung aja kita sambut, ada Mas Endri. Mas Endri, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sehat Mas Endri. Ya, alhamdulillah. Iya, ini ngomong-ngomong Cirebonnya ini kan di si Mas Endri itu. Cirebonnya yang Kesambi. Kesambi, oke. Parklah ya. Ya. Siap. Mas Endri ini udah punya beberapa cerita horor yang sudah tayang di Shiwaresi ya, di podcast. Ada berapa ya? 3 atau? Sebenarnya ada 4. Yang satu itu di take down kan. Take down, oke. Gara-gara yang masalah ya, itu. Ada satu dan lain hal ya. Iya, yang betul. emang ceritanya tuh jadi nggak bisa tayang. Ya, sayang banget. Padahal ceritanya oke tuh ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Mas Endri punya cerita lain yang lebih keren. Kayak yang bakal diceritain kali ini nih, Mas Endri. Udah siap ya? Iya, siap. Nah, oke. Boleh spill dulu ini tentang apa ceritanya? Aku mau nyeritain ini sih, rumah masa kecilku dulu. Sebelum pindah, aku kan punya rumah. Di rumah itu masih satu kampung gitu, masih satu. Oke. Tapi itu tuh rumah warisan gitu loh. Oh, Rumah warisan peninggalan nenek dari ibuku. Oke. Kayaknya langsung aja deh ya ceritanya ya. Boleh ya Mas Endri, silahkan. Ini dia rumah masa kecil dari Mas Endri Osborne. Silahkan Mas Endri. Oke, nama saya Endri. Nah, salam kenal. Balik lagi, saya ingin bercerita tentang rumah masa kecil saya. Yang mana saya lahir di rumah itu juga dan besar di rumah itu juga. Rumahnya ini kalau bisa dibilang dia itu memanjang ya ke dalam. Jadi kalau misalnya kita buka pintu itu ada ruang tamu, nanti sebelah kiri itu ada kamar pertama, lurus sedikit ada kamar kedua, lurus lagi itu sebelah kiri juga ada kamar ketiga. Nah, cuman kamar ketiga ini nggak ada temboknya, jadi kayak modelnya ruang tamu begitu. Nah, nanti di sebelah kanan itu ada kamar mandi. Nah, sebelum kamar mandi, dekat kamar yang tadi nggak ada temboknya itu ada tempat cuci piring gitu loh. Ke dalam lagi itu ada dapur dan ada halaman belakangnya gitu loh. Nah, di halaman belakang rumahku itu dulu itu ada sebuah pohon mangga yang besar banget sama pohon belimbing yang lumayan cukup rimbun. Nah, aku di sini mau ceritain pengalaman bukan salah satu ya, lumayan ada beberapa pengalaman horor. Salah banyak berarti ya. Terus? Ada beberapa pengalaman horor di rumah ini. Jadi aku langsung cerita aja. Boleh, silakan Mas. Itu malam sekitar jam 10 malam. Aku tuh masih ingat banget itu kejadiannya. Jadi kan di rumah itu tuh bukan cuma keluargaku ya, jadi ada keluarga kakaknya ibuku. Jadi kakaknya ibuku itu juga punya suami sama anak gitu, yang tidur di kamar pertama. Nah, aku sama bapakku sama ibuku tidur di kamar kedua. Nah, kamar ketiga yang tadi nggak ada temboknya itu kamar pamanku. Nah, ceritanya aku tuh malam jam 10 malam itu mau buang air kecil. Jadi aku keluar kamar,
aku melihat di situ ada pamanku, aku nyebutnya Uwa ya, ada uwaku. Aku ingat banget dia lagi makan dengan piring full penuh makanan. Dia tuh sambil nonton TV, Mas. Nah, aduh, aku merinding. Dia tuh sambil nonton TV. Karena aku keluar kamar, aku ngeliat dia lagi makan sambil nonton TV. Ya udah dong, aku ngelewatin dia gitu loh. Lalu lurus ke toilet, kan aku ke toilet, aku kencing cuma beberapa menit doang gitu. Terus aku balik lagi gitu. Kan otomatis tuh ngelewatin ruang TV untuk menuju kamarku yang mana tadi aku itu lihat TV di situ sambil makan gitu loh. Iya. Tiba nggak ada seorang pun di situ. Pas balik lagi. Pas balik lagi dari toilet, nggak ada seorang pun di situ. TV-nya pun dalam keadaan mati. Nah, terus aku aneh kan, loh, kok tadi aku tuh ngelihat aku lagi makan dan nonton TV di situ, kok beberapa menit kemudian gitu loh, jedanya kok sepi gitu loh. Aku pulang, pas aku ngelihat ke kamar uaku, karena memang waktu itu nggak ada pintunya, kamarnya cuma pakai horden. Aku lihat aku lagi tidur, bener-bener tidur, nggak ada piring makan yang nggak ada. Itu kayak aneh banget gitu loh. Jadi jedanya itu beberapa menit doang, nggak ada sampai setengah jam di toilet gue. Jadi pas balik lagi kok sepi gitu, kok dia tidur gitu. Padahal tadi nasinya masih penuh gitu piringnya ya? Masih penuh, piringnya masih penuh, penuh makanan, sambil nonton TV. Pas aku balik lagi, nggak ada seorang pun di ruang TV gitu loh. Itu kan aneh, tiba-tiba dia ada di kamar tidur, dan piring makanannya pun nggak ada gitu loh. Itu kayak astagfirullah, siapa tadi yang ada di TV gitu. Itu aneh banget itu. Aku kepikiran sampai dewasa gitu ya. Itu siapa? Apa yang aku lihat di situ? Itu adalah salah satu keanehan yang benar-benar aneh menurutku. Terus nanya nggak ke pamannya besoknya, ke Uwa? Nah, aku nggak berani nanya, karena kan besok-besoknya ya kayak biasa aja gitu loh. Biasa aja, nggak berani nanya. Kemarin nonton TV atau enggak, justru aku malah cerita hal ini ke ibuku gitu. Cerita hal ini ke ibuku, terus kamu salah lihat kali, kata ibuku. Enggak, bener-bener jelas gitu, makanannya full, nonton TV, kan aneh. Nah, nanti ini ada hubungannya, Mas, sama sepeninggal uaku ini, Mas. Nah, boleh, silakan. Aku merinding banget sih. Terus selama beberapa tahun ya aku hidup di rumah itu, nggak punya kejadian aneh lagi di situ. Aku tahun 2004, berarti kelas 4 SD. 2004? Iya, kelas 4 SD. Terus pamanku ini, waktu yang tadi aku kira makan ini, dia meninggal dunia, Mas. Iya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus? Meninggal dunia karena kena stroke, udah lama. Kena stroke-nya itu udah 1 tahunan. Badannya itu habis, Mas, kurus. Benar-benar kasihan lah, kurus banget. Tinggal kulit dan tulang aja, kalau boleh tahu. Iya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, dia di tempat tidur aja gitu loh. Yang mengurusnya juga kakaknya dia gitu, dari keluarga lain. Bersihkan badannya gitu loh. Suatu hari sebelum meninggal itu, Mas, ya. Jadi karena kamar yang pertama itu ruangannya bau, Mas, ya kan, karena kalau sesuatu dia di situ kan. Iya. Kan sebuah air segala macam di itu. Nah, akhirnya dia dipindahin ke salah satu rumah kakaknya, Mas. Yang jaraknya dari rumahku itu sekitar 1 kilo. 1 kilo, Dipindahin lah dia, almarhum pamanku ke rumah kakaknya. Untuk sekedar informasi, istrinya almarhum pamanku ini, dia waktu itu ke Malaysia, Mas. Dia punya 3 anak. 3 anaknya itu jadi diurus oleh ibuku. Bapaknya sakit, yang ngurus cuma 1 anaknya. Yang lainnya itu ada yang kerja, ada yang sekolah.
Jadi anak yang suka ngurus bapaknya ini dia nggak sanggup ngurus lagi, jadi diserahkan kepada kakaknya. Oke. Itu ini langsung sudah dipindahin ke Mas ya ke rumah kakaknya. Segala sesuatu hal kebutuhannya diurus sama kakaknya itu di ruangan khusus di belakang rumah kakaknya ini. Oke. Sampai pada suatu hari pamanku ini meninggal pas hari Lebaran Mas, pas banget Lebaran. Pas Idul Fitri, oke. Di Lebaran meninggal, nah pun aku kasih tahu meninggalnya pun susah Mas. Kalau itu kayaknya jangan diceritain ya. Nanti soalnya ada hubungannya gitu. Soalnya kalau aib orang yang udah meninggal tuh agak kayaknya jangan diceritain. Lanjut aja. Jadi meninggal. Ya oke. Punya sesuatu gitu. Ya oke. Yang harus dikeluarkan. Oke. Dia tuh ilmu Mas. Dulu ilmu kasihkan ilmu itu. Dan karena meninggalnya agak sulit, ya panggillah seorang ustadz Mas situ. Oke. Sorry Mas Endri, suaranya putus-putus tadi. Jadi si paman ini ada sesuatu lah ya semasa hidupnya yang dia pelajari gitu lah ya. Iya. Oke. Terus karena kita meninggalnya, jadi dia manggil ustadz. Ustadz itu untuk dibuktikan gitu loh. Oke. Itu pun cukup waktu lama dan ada beberapa anggota keluarganya juga itu sampai kesurupan Mas. Waduh. Kesurupan ilmunya itu gitu loh. Jadi ilmu pengasih itu yang dirasukin itu macan Mas. Kesurupannya macan gitu. Oke. Ada macan. Mungkin yang aku lihat di ruang TV itu, ya mungkin salah satu jin kali ya, jin. Iya, jin yang menyerupai ya. Kayak pamanku itu loh. Karena pas, udah gitu, udah nih. Berarti itu situasinya heboh lah ya waktu itu. Iya. Situasinya heboh banget waktu ada yang kesurupan karena memang negara kita juga. Ada kesurupan, keluarganya udah setelah terbebas dari ilmu ini, jadi dia dimandikan dengan layak lah, dengan layak. Dan pada sore harinya dia langsung dikebumikan. Oke. Sekitar rumah kakaknya ini. Udah gitu kan aku pulang nih Mas. Iya. Pulang selepas dari memelayat ya. Memelayat, aku pulang. Malam harinya suasana di rumah itu benar-benar mencekam Mas. Di rumah yang tinggal ini itu benar-benar mencekam karena ibuku masih ikut ke rumah kakaknya dari temanku, masih bantu-bantu di sana beberes. Jadi di rumah itu cuman ada bapakku dan aku aja Mas. Di rumah berdua berarti? Berdua doang. Oke. Tengah dekat ruang TV itu. Berdua doang. Terus tidur Mas. Aku tidur. Nah, aku tuh kebangun sekitar jam 2 malam. Karena aku tiba-tiba kebangun aja gitu. Terus aku tuh perasaanku kayak gak enak banget. Kayak ada yang memperhatikan Mas. Aku tuh mataku tuh tertuju sama pintu masuk kamarku kan, korden itu. Iya. Jadi aku tertuju ke situ. Nggak tahu apa yang aku lihat ya. Aku nggak bisa ngelihat apa-apa di situ. Korden aja. Tapi perasaanku itu kayak ada yang memperhatikan Mas di situ. Kayak ada yang memperhatikan. Tiba-tiba Mas. Kan korden ya. Korden, oke. Kordennya tuh ngebuka sendiri terus. Srek gitu loh. Kayak ada yang narik gitu ya? Kayak ada yang narik, aku merinding. Kayak ada yang narik, srek. Itu nggak mungkin angin, nggak mungkin. Ya, itu nggak mungkin angin. Binatang apa ya nggak mungkin ya?
Terus spontan itu kenceng banget ditariknya ngebuka. Aku di situ aku teriak terus karena bapakku kan kasurnya ada 2 ya masih atas bawah. Jadi yang tidur di kasur bawah itu beranikan diri untuk nyamperin bapakku. Aku bangun. Kenapa? Aku tidur dengan bapak aja di sini ya. Ini kenapa? Ordennya ada yang buka sendiri. Oke. Bapakku dicek, oh iya beneran kebuka gitu loh. Beneran kebuka, oke. Beneran kebuka. Terus bapakku bangun, terus ngeliat kan celingak-celinguk gitu ke ruangan. Memang gak ada orang karena kita berdua doang di rumah itu. Terus sama bapakku sambil baca bismillah, doa-doa gitu. Ditutup lagi tuh ordennya mas. Lagi. Nah itu malam itu aku lewatin dengan tidur dengan bapakku. Walaupun di situ aku nggak bisa tidur sama sekali dan baru bisa tidur itu subuh mas. Ada azan subuh itu aku langsung bisa tidur gitu. Sampai bangun itu agak siang gitu. Nah, kejadian lainnya itu di rumah itu dialami oleh ibuku mas. Sekarang ibu yang ngalamin. Sekarang, ini di beda hari lagi berarti ya? Ini udah beberapa tahun mas. Udah lewat tahun, oke. Ya, setelah meninggalnya pamanku itu. Jadi karena istrinya dari pamanku juga itu kan ke Malaysia, masih tinggal dengan anak-anaknya juga di situ. Ibu kan jualan mas, jualan sarapan pagi. Kalau mempersiapkan untuk jualannya itu dia harus bangun subuh, pagi banget ya, dini hari malah ya biasanya. Ibu itu bangun jam 2 mas. Jam 2, oke. Untuk masak, bersiap masak. Karena waktu itu ibuku sendirian, gak ada yang ngebantuin. Memang setiap subuh ibu sendirian itu karena bapakku kan tidur karena besoknya paginya kerja. Ibuku diceritain ibuku. Dia lagi marut kelapa mas di dapur. Dia lagi marut kelapa di dapur. Nah, terus di kamar tengah mas, karena udah nggak ada orangnya. Di kamar tengah itu ada lemari tua mas. Waduh. Ada lemari tua. Lemarinya itu udah agak lapuk, udah agak dimakan juga. Tapi apa mas, lemarinya nggak ada apapun, nggak ada barang-barang apapun. Nggak ada isinya, Isinya, dan kacanya pun setengah udah pecah gitu loh kacanya. Iya, aduh serem banget ya ngebayanginnya. Terus ibu lagi asik marut gitu lah. Marut, tiba-tiba lampu dapurnya itu kedap-kedip sendiri. Terus ada suara langkah kaki, ibu dengar suara langkah kaki berat banget katanya. Ke arah dia gitu loh. Jadi pintu dapur itu ada di belakang ibuku. Jadi ibuku itu marutnya ngebelakangin pintu dapur. Lagi marut, tiba-tiba dia dengar suara langkah kaki yang besar banget. Iya. Langkahnya itu berhenti di depan lemari tua itu mas. Langkah besar itu berhenti di depan lemari itu. Nah, tiba-tiba lemari tua itu pintunya terbuka sendiri mas. Waduh. Nah, bunyi krek pelan-pelan gitu. Waduh. Gitu. Nah, terus karena ibuku takut tapi berani gimana ya? Penasaran gitu loh. Iya. Itu dilihat kan, lemarinya sendiri nih gitu. Ibu taruh parutannya, nah jalanlah keluar dapur. Lihat memang itu pas ibuku melangkah juga itu lemari itu masih buka mas, ngebuka sendiri. Aduh. Yang buka sendiri. Terus sama ibuku, jangan ganggu kata ibuku. Ganggu. Bahasa Cirebonnya wis dewek-dewek baik. Iya, masing-masing aja ya. Masing aja. Jangan ganggu, pulang, ini arep dagang, arep masak, dewek-dewek. Terus sama ibuku langsung dibanting pintunya. Dibanting kenceng banget sampai rapat banget gitu loh mas. Banget, terus mulai dari situ udah nggak pernah ada kejadian apapun. Tapi itu terkunci apa nggak posisi lemarinya? Nggak terkunci mas. Nggak terkunci, cuma memang berat lah ya, pintu lemari tua lah ya. Iya, berat. Nggak mungkin. Itu kena angin gitu loh mas, karena memang rapat gitu loh. Iya. Nah, terus
beberapa minggu kemudian Heeh. kejadian aneh ini dialami oleh bapakku Mas. Oke. Bapakku. Jadi bapakku tuh cerita Mm-mm. eh, pada malam hari bapakku itu ingin buang air kecil Mas, karena kan Mm-mm. letak kamar mandi dia ke dalam ya, jauh ya. Oke. Heeh. Jadi harus ngelewatin tempat cuci piring dulu. Gini, keluar kamar, Mm-mm. ada ruang tengah, ruang TV itu, dia Mm-mm. harus ke kiri, lewatin tempat cuci piring, terus jalan lagi baru dia ketemu sama toilet itu, kamar mandi. Terus keadaan rumah itu semuanya lampunya dimatiin Mas, Mm-mm. karena waktu itu memang keluarga kami juga agak kekurangan ya. Oke. Terus Oke. Mm. jadi untuk menghemat listrik gitu. Mm-mm. Mm-mm. Aku tuh jalan, tiba-tiba dia ngelihat ada sekelebat bayangan putih Mas Mm. di arah kamar yang gak ada temboknya itu, yang mana ada lemari tua itu. Oke. Bayangan putih itu lewat masuk ke arah tempat cuci piring Mas. Waduh. Terus? Dari jauh bapak kira itu ibuku, Mm-mm. tapi bukan kan. Terus bayangnya itu lewat sekelebat masuk ke arah tempat cuci piring. Terus bapakku kan kaget ya, astagfirullah gitu. Terus disamperin lah, dicek apa itu ya tadi lewat gitu. Mm-mm. Terus dicek, ini ya nggak ada apa-apa gitu di situ. Nah, di tempat cuci piring itu kan banyak tumpukan piringnya Mas ya. Oke. Heeh. Tumpukan piring itu loh, di rak-rak piring ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus ada ember, terus ada rak-rak piring. Udah itu tuh bapakku kencing. Bapakku kencing, udah beberapa menit kemudian, buang air kecil, bapakku lewat lagi ke tempat cuci piring itu. Heeh. Lewat lagi. Tiba-tiba, Mm-mm. ya sampai kebanting Mas. Apanya? Piringnya kebanting. Piring. Iya, jadi ada dari rak piring itu, dia piringnya kayak loncat gitu Mas. Waduh. Keluar. Loncat, pecah itu piringnya. Mm-mm. Aku langsung kabur gitu. Ya, Shock ya, langsung kabur. kabur gitu, langsung masuk ke kamar. Terus besok-besoknya cerita ke ibuku. Ya memang itu piringnya pecah Mas. Mm-mm. Karena memang tikus juga nggak mungkin ya. Iyalah. Bapakku itu mungkin. ya, dari rak piring itu Loncat. Mas loncat piringnya. Heeh. Terus pecah gitu loh. Masuk kabur kan bapakku. Nah udah itu kejadian, itu salah satu beberapa kejadiannya Mas ya. Heeh. Dan di rumah itu. Pokoknya rumah itu tuh angker banget Mas. Heeh. Kenapa, apa yang menyebabkan rumah itu angker? Sampai pada suatu hari ternyata keangkeran rumahku ini ternyata asalnya dari rumah sebelah Mas. Di rumah sebelah. Sebelah Kenapa rumah tuh? Jadi rumahnya besar Mas ya. Yang itu dokter, tapi jarang ditempati gitu loh Mas. Sering ibuku itu waktu kalau menyiapkan jualannya dini hari itu, kalau lagi masuk sering mendengar kegaduhan di dapurnya rumah yang besar itu Mas. Di rumah sebelah itu. Ya. Padahal jelas nggak ditinggalin ya. Ditinggalin, jarang banget ditinggalin. Orang masak atau suara kegaduhan lah, kayak piring-piring gitu pada ribut gitu loh. Rabutan dapurnya. Nah, ternyata asal kankernya ya dari rumah yang besar itu. Jadi hantunya mungkin ya, hantunya itu sering bolak-balik kali ya. Gitu. Terus sering juga ibuku itu dengar di pohon mangga yang besar itu di belakang halaman rumahku. Oke. Dengar suara orang nangis di situ. Terus itu salah satu hal yang mengerikan lah, karena ibu kan sendirian itu di belakang. Oke. Ya, itu Mas. Nah, ada kejadian yang lumayan ngeri lagi. Jadi ini dia sebenarnya dia nggak nampak, cuman aku tuh bisa rasain gitu loh Mas. Ini masih di rumah yang sama? Di rumah yang sama. Oke, gimana tuh? Pada suatu hari itu tetanggaku meninggal Mas. Tetanggaku meninggal. Nah, itu jaraknya dari rumah kami itu sekitar 50 meter. Jadi rumahnya itu lewat jalan besar, terus
baru ada rumah di almarhumah ini. Sekarang itu diumumin kan meninggalnya di masjid, kan kaget karena memang depannya rumah dia tuh dagangan ibu gitu loh Mas. Dia tuh jadi punya warung, jadi depannya dia tuh ada warung ibu juga. Sering belanja apa di warung itu. Yang punya warung ini udah aku ya nenek-nenek dia tuh meninggal Mas. Nah, gitu. Ibu kan melayatnya Mas ya. Maghrib gitu tuh Mas. Jadi melayat. Bapakku setelah habis maghrib dia tahlilan Mas. Dia tahlilan di rumah almarhumah. Jadi aku waktu itu nggak ikut, aku ditinggal sendirian di rumah Mas. Sendirian di rumah. Dulu aku punya HP ya, HP Nokia jadul gitu. Oke. Yang nggak bisa ngapa-ngapain. 3310 lah ya, zaman-zaman 3310. Foto sama SMS doang kan itu waktu itu. Memang siapa yang harus di SMS karena nggak ada. Iya. Aku sambil nyalain TV Mas di ruang tengah. Tiba-tiba suasana aku jadi serem banget gitu Mas. Suasana jadi serem banget. Jadi serem banget gitu. Kayak, jadi sunyi kayak. Tiba-tiba kayak ada sesuatu yang memperhatikan aku di belakang. Jadi di ruang TV itu kan aku ada kasur ya Mas ya. Spring bed. Aku tiduran itu. Tadinya tadi aku duduk gini. Cuma kayak ada sesuatu yang memperhatikan aku di belakang. Pokoknya punggung ini berat banget Mas. Berat banget pokoknya kayak aduh ada apa nih di belakang. Tapi hati kecil aku tuh bilang jangan nengok ke belakang Dri. Nengok ke belakang dan dalam hati kecil aku bilang gitu. Ya aku main HP kan, apa yang harus dimainin waktu itu kan Facebook aja, nggak ada Facebook gitu loh. Sambil memperhatikan TV, semakin kayak sesuatu ini kayak semakin dekat gitu Mas. Perasaan dekat. Terus dari aku yang duduk ini aku tiduran, aduh ini ada di belakang banget nih apa nih gitu. Tapi kecil aku nggak berani, jangan nengok gitu loh. Cepetan buruan pulang Pak. Waktu itu bapakku belum punya HP ya. Iya. Kita dihubungin, buruan pulang. Nah beberapa setengah jam kemudian akhirnya bapakku pulang. Dia buka pintu kan bunyi cekrek gitu ya. Bapakku langsung aku nengok ke belakang. Ya nggak ada apapun. Udah suasananya udah beda lagi gitu loh. Udah datang. Apa gitu loh ya sebenarnya yang tadi yang perhatikan aku di belakang itu loh. Iya. Aneh banget, perasaannya gak enak banget gitu loh. Udah gitu, nanti ini aku ceritainnya juga sampai aku pindah ya Mas ya, karena di itu juga ada kejadian yang horor dan aneh juga. Aku ceritain masih di rumah yang ini dulu. Satu malam aku tuh lapar Mas. Tiba-tiba ada tukang nasi goreng lewat. Nasi goreng, oke. Tek gitu kan tukang nasi goreng lewat. Ya, aku manggil kan, oh ternyata tukang nasi gorengnya jauh Mas. Dia lagi ngelayanin jauh. Jadi dia pelanggan yang lain dulu. Jaraknya 50 meteran lah. Kan aku panggil kan, bang gitu kan. Ini aja kata abang nasi gorengnya. Ya udah mau aku samperin ya. Aku bawa piring Mas, dari karena sekitar rumah komplekku itu sepi Mas, sepi banget. Itu dulu itu sepi banget sih. Nah, gelap terus gangnya aku udah bawa piring gitu, nggak punya perasaan takut apapun gitu. Iya. Aku ngelewatin sebuah rumah besar, jadi di samping rumah dokter itu ada rumah besar lagi Mas. Rumah besar. Pohon mangganya itu ada 3 besar banget. Di pagarnya itu ada sebuah kandang burung besi yang besar itu yang di taman. Dan itu kandangnya kosong Mas, kandang burungnya. Kosong, oke. Aku lewat situ kan. Ya nggak ada terjadi apapun itu. Nasi gorengnya biasa nasi goreng udah dilayanin, nasi gorengnya udah jadi. Nah pas aku balik lagi. Aku dengar suara macan, Mas. Jelas banget di dalam kandang itu Mas. Suara macan. Jelas banget. Jadi ngegeram gitu.
Astagfirullah. Aku ngeliat ke kiri kan, karena lokasi kandangnya ada di kiri. Aku ngeliat ke kiri, nggak ada apapun, tapi suaranya di dalam kandang itu loh. Oh iya. Kandang burung itu kan gelap banget, itu tuh gelap. Aku lari. Kerupuk nasi gorengnya itu sampai jatuh. Kerupuk nasi gorengnya sampai jatuh. Aku lari sampai rumah. Buka pintunya kencang banget, nggak santai. Ada ibuku langsung nanya, kamu kenapa lari? Kenapa lari-lari? Aduh, ini kerupuknya jatuh, kata aku tuh, kerupuk nasi gorengnya jatuh. Emang ada apa sih? Emang ada apa? Itu ada suara macan. Hah, suara macan di mana? Itu di rumahnya, sebut aja rumahnya si Rian. Rian itu nama samaran. Dia namanya Rian. Di kandang burung besarnya. Aduh, kamu nggak baca berdoa sih pas kesana, memang gelap banget mas jalannya itu. Oke. Nah ya udahlah, aku makan nasi goreng tanpa kerupuk. aku lari pas dengar suara geraman itu, aku lari. Untung nasi gorengnya nggak tumpah ya, kerupuknya aja gitu. Nah, singkat cerita karena ini rumah warisan, jadi salah satu anggota keluarga aku tuh berinisiatif untuk dijual gitu. Katanya ibuku itu bilang, udah rumah ini mah punyanya ibunya Indri aja gitu, maksudnya biar ditinggalin aja. Karena kakaknya ibuku juga ini udah punya rumah sendiri tuh mas, dari luar negeri kan. Udah buat ini aja, tapi keluarga yang lain itu nggak setuju mas. Iya pasti ada begitu tuh. Mau nggak mau rumah itu dijual mas. Dijual, oke. Dan yang belinya itu rumah sebelah mas, yang dokter itu. Oke. Rumahnya kosong, dia jarang ditempatin, tapi beli rumah lagi gitu loh. Yang mana tuh rumah tuh gitu loh. Beli sama dokter tadi kan. Dan itu selesai beres-beres beberapa bulan. Satu bulan itu diminta untuk mengosongkan rumah. Jadi udah selesai beres-beres, kami mau nggak mau jadinya ngontrak mas. Oke. Ngekos lah bisa dibilang. Jaraknya sekitar 70 meter dari rumah lama. Iya, nggak terlalu jauh lah. Iya, masih sekitar situ. Jadi aku ngekos di situ rumahnya. Jadi rumahnya ini kosannya itu banyak pintu, ada 11 pintu. Gimana? Ada berapa? Ada 11 pintu rumah kosannya. 11 pintu? Ya, 11 pintu. Oke. Paham. Terus? Itu ada 11 pintu. Ya, terus aku menempati pintu kedua, mas. Kedua. Jadi kalau misalkan masuk ke kosanku ini, ada ruang TV sama ruang satu, terus dapur di belakang. Oke. Jadi tempat ini bisa dibilang kumuh ya mas ya. Oke. Kurang layak lah kosannya. Jadi kosannya itu satu apa ya? Satu bangunan itu berjejer gitu loh mas. Berjejer, oke. Gak ada. Kayak rumah susun gitu, kayak gitulah ya. Iya kayak gitu. Kayak barak gitu. Nah iya betul kayak gitu. Nah, ya kami tinggal di sana gitu loh. Tinggal di sana. Awalnya nggak punya kejadian aneh apapun di situ, karena baik-baik aja kehidupan di sana. Tiba-tiba mas, aku mimpi mas pada suatu hari tuh mas. Aku mimpi, aku diarep-arep mas. Oke, diarep-arep. Pertama kali di rumah itu diarep-arep. Aku diarep-arep kunti mas. Kuntilanaknya ada 3. Kuntilanak ada 3, waduh. Maaf ini agak gimana ya, bisa dibilang agak jorok tapi gimana ya, jadi kasih tahu dulu. Jadi kuntilanaknya itu, aku kan tidur ya mas ya, tidur dekat tembok pojok, jadi meja-meja gambar, terus aku tidur di kasur kan karena lesehan di bawah. Tiba-tiba aku tidur kok gak bisa gerak gitu loh mas. Wah aku pikir wah ini direp-rep gitu. Tiba-tiba si kunti yang pertama itu keluar dari tembok mas. Keluar dari tembok. Okay. Di atas kepalaku mas, di sini. Di atas kepalaku, nyium keningku mas. Iya, oke. Si kunti itu cium keningku, wah aku nggak bisa gerak. Terus yang kunti yang kedua
itu megang-megang alat vitalku. Waduh. Ya, oke. Nah, kunti yang ketiga megangin kakiku, Mas. Aku di situ baca-bacaan sampai istighfar juga. Terus tiba-tiba aku tuh kayak melek itu loh, Mas, kayak melek. Iya, paham. Kelihatan gitu loh di kunti. Iya. Baca doa akhirnya aku bisa gerak tuh. Ternyata itu mereka ngilang gitu loh. Terus aku keringat dingin, keluar semua, terus aku nyalain lampu, aku istighfar gitu, astagfirullah. Terus aku setengah jam gak bisa tidur, terus tidur lagi, sambil baca doa. Udah itu kejadian itu udah dilewati kan, dilalui gitu loh. Beberapa tahun kemudian, Mas, nah itu setelah kejadian itu nggak punya kejadian horor, Mas. Oke. Selama beberapa tahun kemudian, ini ada sesuatu yang aneh, Mas. Apa tuh? Horor sekaligus aneh. Tapi apa tuh? Jadi kejadiannya siang, Mas. Ya, ibuku tuh lagi ke pasar. Kalau ibuku lagi ke pasar, tiduran di situ, lagi main HP, Mas. Tiba-tiba dari dalam kasur itu ada yang meninju, Mas, meninju punggungku. Oke. Dari dalam kasur. Aneh jadi, banget, Mas. Jadi aku lagi tiduran, Mas. Iya. Tiba ada yang ninju gitu 3 kali. Oh, 3 kali, oke. 3 kali. Gitu kan. Aduh, apa nih? Dan ada sesuatu yang menyembul, Mas. Menyembul dari dalam kasur itu. Dari bawah kasurnya ya? Dari bawah kasur. Jadi kan aku tidur di lesehan ya. Di kasur busa. Dan sesuatu yang menyembul itu meninju punggungku itu menyembul, Mas. Aku lihat tuh, aku lihat gitu. Itu ada itu loh. Kayak semacam apa ya? Kayak tinjuan tangan gitu. Ada. Sama aku pukul kan pakai sapu lidi gitu tuh. Aku pukul. Keras gitu kan. Terus spontan aku buka spraynya. Gak ada apapun, Mas. Gak ada apa-apa ya? Gak ada apapun. Gak ada tikus, gak ada binatang. Itu aneh banget, gak ada apapun. Pokoknya aku sampai buka spraynya. Karena kan spray sleting ya, Mas ya. Spraynya aku buka. Aku cek udah bolak-balik, cek gak ada sesuatu di situ gitu loh. Jadi apa yang meninju punggungku sampai aku tuh ngeliat jelas itu timbul, Mas, kayak tinjuan gitu. Dan itu aneh banget. Terus pas sore ibuku datang dari pasar, aku cerita, Bu, tadi ada yang ninju punggungku gitu loh. Ini kerasa banget. Gimana? Ini di kasurku. Aku nggak halu. Semua itu kelihatan mata kepala sendiri itu ada yang ninju gitu di dalam kasur itu. Nah udah gitu, apa ya gitu aneh, coba baca doa aja. Ya udah aku baca doa. Nah udah itu tuh, Mas, ibuku lagi, karena sempit ya Mas ruangannya, jadi ibu di kasur itu lagi motong-motongin buat bahan jualan gitu loh, Mas. Aku lagi tiduran lagi, Mas, mainan HP. Aku lagi tiduran lagi, tiba-tiba ada yang ninju lagi, Mas. Ada iseng banget ya. Padahal ibu ada di situ gitu ya. Ada di situ. Bu, kataku tuh, Bu, ada yang ninju. Terus dilihat sama ibu, bener, Mas, ada yang timbul di dalam kasur itu. Ya ampun. Aku lihat, Bu, itu. Oh iya, apa? Terus sama ibu langsung dihajar pakai sapu itu kan. Oh itu, ya nggak ada apapun, Mas. Nggak ada apapun. Nah, aneh banget, apa gitu. Nah, begitu. Besok ya, Mas. Adikku, Mas, yang ngalamin, Mas. Ya, adikku di ruang TV di depan ruang TV itu kan karpetnya, Mas ya. Adikku lagi nonton TV. Tiba-tiba dalam karpetnya ada yang bergerak, Mas. Gitu, kayak bergerak gitu, Mas. Iya. Kayak ada binatang gitu loh, ada binatang di depan karpet itu. Nah, aduh, apa itu, Bu? Kata adikku. Apa itu, Bu? Ibu keluarkan. Oh iya, itu yang percis kayak tadi, Mas. Yang kayak di kasur itu. Kayak di kasur itu percis banget. Sama adikku kan berani, Mas. Diinjek, Mas. Sesuatu yang menyembul itu. Sama adikku. Kempes, Mas, nggak ada apapun. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apapun, sama adikku langsung dibuka karpetnya, nggak ada apapun, Mas. Nggak ada binatang apapun.
bersih, nggak ada tikus sesuatu. Gitu. Apa gitu loh itu sebenarnya apa? Itu jadi misteri itu sampai sekarang. Aneh banget ya. Iya aneh banget gitu loh. Aneh banget loh itu. Karena ini udah cukup mengganggu gitu loh. Di buku itu besok-besoknya ya biasalah emak-emak ya rumput gitu loh. Beli rujak, mesti tahu tukang rujaknya. Itu gini diganggu ada tinju-tinju dari dalam kasurnya. Kata ibu tukang rujaknya, oh coba mas, coba bu kasih tahu anaknya sebelum tidur coba dikebrasin gitu, dikebas-kebasin. Baca ayat kursi 3 kali. Terus sambil baca ayat kursi itu sambil dikebas-kebasin ya bu. Itu tuh jin katanya. Jin yang ganggu anak ibu gitu. Gitu ya mas. Oh gitu ya bu. Ya coba aja bu kayak gitu. Terus ibunya ngasih tahu ke aku kan. Ngasih tahu ke aku. Coba Ndri, tadi udah dikasih tahu ke ibu Rija terus gini nih. Baca doa ayat kursi 3 kali sambil dikebas-kebas kasur. Ya itu mas aku laksanain tuh. Oke. Baca ayat kursi 3 kali aku kebas-kebas sama sapu lidi. Sekalian aku bersihin. Ya aku memang nggak ada apapun gitu loh di situ. Iya. Nah, setelah kejadian itu udah tenang mas, alhamdulillah. Gak pernah lagi ada yang ninju-ninju kasurku. Udah aman itu sampai beberapa tahun kemudian kan, sekitar berapa ya? 2 tahun kemudian lah. Dan kemudian kami hidup di situ nggak mengalami kejadian horor. Tiba-tiba mas, suatu malam ada kejadian aneh lagi. Tapi ini dialami oleh pintu keempat kosan. Pintu keempat dari pintuku ya. Jadi kalau misalkan aku keluar dari kosan itu sebelah kiri posisinya. Sebelah kiri, oke. Kiri pintu keempat. Nah, terus ya suasana biasa aja gitu loh. Malam-malam sekitar jam 9 malam tiba-tiba ada suara dangdutan mas. Di pintu keempat itu. Di pintu keempat itu, oke. Ya, kenceng banget mas suaranya. Kenceng banget. Terus ini siapa sih? Kan marah-marah. Ini siapa sih yang ribut aja gitu? Marah-marah. Iya. Ganggu banget kan. Pokoknya siapa sih? Terus keluar kan kita kan keluar. Loh ini suaranya asalnya dari pintu keempat gitu. Oh ini Mbak A aja gitu. Ya udah diketok aja gitu, dikasih tahu. Tetanggoku yang lain juga denger mas, jadi pada keluar karena suaranya kencang banget, keluar kan rame-rame kita tuh. Ketok, mbak, ketok lama banget kok nggak keluar. Nah, tiba-tiba si Mbak A-nya ini datang mas, datang, maksudnya nggak dari dalam kosan. Oh bukan dari dalam, bukan keluar dari dalam, bukan. Iya, jadi dia mungkin pergi mas, jadi pergi berdatang. Gitu loh. Terus dia datang, ini ada apa rame-rame gitu. Ini denger nggak? Suaranya kencang banget dangdutan, asalnya dari kamar kamu. Iya. Kan dia sama suaminya ya mas ya. Oh iya. Oh suara dangdutan apa ini gitu loh. Terus dibuka akhirnya pintunya. Pintunya dibuka. Iya bener, asalnya dari TV mas, ternyata mas. TV cuma gede banget gitu. Iya, asalnya dari TV. Suaranya ya. Itu lagi apa ya? TV Cirebon tuh mas, apa tuh namanya deh? Oh iya, ada beberapa TV swasta Cirebon. Swasta Cirebon, itu dangdutan. Iya emang acaranya dangdutan terus tuh man, terus gimana? Lagi dangdutan. Wah, nyala sendiri. Jadi TV-nya nyala sendiri mas. Jadi waktu dia ninggalin kosan itu tuh TV dalam keadaan mati mas. Mati, oke. Itu pas dia datang kok aneh kenapa TV-nya nyala sendiri gitu. Dan kenapa gede volumenya gitu ya? Iya, dan kenapa gede banget volumenya gitu. Aneh. Kan pada aneh kan yang orang-orang yang protes itu tetangga-tetangga. Beneran bu, pak tadi TV-nya mati. Nggak saya nyalain. Terus memang di channelnya bukan di
Cirebon ini gitu, di Cirebon tapi di Trans 7 gitu. Semuanya beda channel. Tapi kenapa kok langsung ke ini? Bagus banget kan. Nah itu, ada sesuatu nih. Ini ada yang jahil gitu kan. Boleh. Udah doain aja Bu, didoain. Itu pada bubar tuh Mas. Jadi udah itu dimatiin lagi volumenya di. Itu ternyata aneh gitu kejadiannya. Unik ya. Ya pada bubar balik lagi ke kosannya masing-masing. Nah, terus itu adalah kejadian terakhir Mas. Selama aku hidup. Kejadian misteri mulai dari rumah lama yang aku tinggalin, rumah kira kejadian aneh dan iya. Seru banget sih Mas Endri. Jadi ingat beberapa cerita juga ya waktu kecil kayak di rumah eyang saya dulu tuh sama gitu kayak sebelah tuh bau masakan, ada suara orang masak gitu. Yeah. Padahal tahu nggak sebelahnya apa? Kebon. Waduh. Kebon. Ini kok kebon ada yang masak gitu, aneh banget ya. Iya aneh banget. Terus kalau yang ya mungkin kalau yang tadi bisa jadi hikmah ya untuk tidak mempelajari ilmu hitam atau ilmu apapun itulah ya. Ilmu yang tidak seharusnya dipelajari sampai akhirnya harus punya konsekuensi. Itu dia. Janganlah ya. Iya. Terima kasih waktunya udah kita ngobrol-ngobrol. Ini kayaknya lumayan serem ya karena ini gelap, mendung. Di sana hujan nggak Mas Hendri? Hujan deras dari tengah malam kemarin. Oh iya, lagi lumayan hujan deras. Sehat-sehat selalu Mas Hendri. Terima kasih banyak udah udah mampir di channel kita dan ditunggu lagi cerita-cerita lainnya. Oke. Saya Raden Ruli pamit, warga Desa Sukawudi ya, ketemu lagi di episode atau cerita-cerita lainnya di Siwaraisi. Jangan lupa di subscribe, di share ya, dan juga di like. Dan mampir ke podcast di Siwaraisi di Spotify. Oke, saya Raden Ruli pamit. Mas Hendri juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.